Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jodin Nusandika dengan NIM H1B1 294, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Angkatan 2020. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kajian Demokrasi dengan materi Budaya Politik Indonesia. Langsung saja menuju ke pembahasan. Budaya politik sebagai salah satu bagian kebudayaan merupakan suatu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik. Dalam budaya atau disebut kultur, politik ini berinteraksi jumlah sistem, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem ekologi yang tergolong dalam kategori lingkungan dan dalam masyarakat ataupun lingkungan luar masyarakat sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar. Politik selalu mencakup tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau disebut public goals dan bukan merupakan tujuan pribadi atau private goals. Konsep-konsep pokok yang dikandung dalam pengertian politik adalah ada negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan, serta pembagian dan alokasi. Nah, dalam negara sendiri, yaitu adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kemudian ada keputusan, yaitu membuat pilihan di antara beberapa alternatif pilihan. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu menunjuk kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kemudian kebijakan. Nah, kebijakan di sini adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Kemudian ada pembagian dan alokasi. Pembagian dan alokasi ini adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat secara mengikat. Nilai adalah suatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuai yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Kemudian lanjut ke pengertian budaya politik. Nah, apa sih pengertian budaya politik itu sendiri? Budaya atau kebudayaan sangat luas ruang lingkupnya, di mana mencakup pola pikir, sikap perilaku, dan peralatan. Sementara itu, politik beraliran dengan kebijakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik dapat dimaknai sebagai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan yang berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Dalam sikap politik yang dilandasi kearifan dan tumbuhan kebijakan politik atau politik value. Sebagai contoh, peralatan dalam budaya politik, yaitu alat komunikasi massa atau disebut mass communication media yang masuk ke dalam infrastruktur politik di samping 4 infrastruktur politik lain, yakni partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, dan tokoh politik. Menurut Profesor H. Rusandi Kanta Prawira SH, dia menjelaskan budaya politik adalah budaya yang tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern. Kemudian menurut Sabtijo Wirosadojo dalam ulasannya mengenai budaya politik, dia berpendapat bahwa budaya politik
merupakan satu sisi penampilan dari kebudayaan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, orang akan sia-sia membayangkan sebuah tatanan dan perilaku politik semata-mata berdasarkan rujukan konstitusi. Juga tidak akan memadai mengukur derajat demokrasi atau konstitusinya. Pendukung kenegaraan semata-mata dari ukuran hadirnya kelembagaan politik dan wahana kedaulatan rakyat yang ada. Budaya politik sendiri merupakan rangkuman dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut. Di samping hadir dan berfungsinya kelembagaan politik yang ada, juga tatkala kepentingan, peluang, dan kendala pemanfaatan wahana kedaulatan rakyat itu, budaya politik hakikatnya juga mengandung dimensi pendidikan, politik, dan hasil guna serta daya guna berfungsi lembaga dan wahana itu dapat kondisi nyata kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nah, itu beberapa ahli berpendapat mengenai budaya politik. Kemudian masuk ke dalam tipe budaya politik. Di sini Profesor Dr. Andes Haji Rosadi Kantawapridwa SH mengelompokkan tipe budaya politik menjadi 4, yaitu budaya politik kaula, budaya politik parokial, budaya politik primordial, dan budaya politik partisipan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 golongan tipe budaya politik menurut Dr. Andes Profesor Haji Rosadi Kontarwipa SH. Yang pertama, budaya politik kaula. Budaya politik kaula yaitu di mana anggotanya masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atau aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataan, baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan karena itu menyerah apa saja segala kebijakan dan keputusan pemegang jabatan dalam masyarakat. Kemudian budaya politik parokial. Nah, budaya politik parokial di sini diartikan sebagai terbatasnya pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit, misalnya yang bersifat provinsi dengan masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil. Para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi, tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Sebagai contoh, pemimpin suku. Pemimpin suku yang sekaligus mengembang berbagai peranan dalam masyarakat. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Kemudian yang ketiga, budaya politik primordial. Nah, budaya politik primordial di sini ditandai dengan adanya ikatan-ikatan kepentingan secara rasional, individual atau kelompok berada di atas kepemimpinan hidup bersama. Dari keadaan seperti itu bisa munculnya kelompok-kelompok kecil atau relatif besar, pertemanan atau penghimpunan yang bisa menyampaikan kepentingan umum. Atas dasar itu, menyampaikan profesionalitas sehingga munculnya spoil system atau lawan merit system dalam sistem rekrutmen aparatur pemerintahan atau instansi.
suatu pemerintahan atau instansi yang dikuasai oleh budaya politik primordial. Cepat atau lambat, lembaga itu akan berjalan lambat, berjalan di tempat, atau bahkan berjalan mundur. Kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN mudah tumbuh di lingkungan lembaga seperti itu. Kemudian, yang keempat, ada budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seorang yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya, serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seorang harus menerima begitu saja keadaan. Berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian, seorang dalam budaya politik partisipasi dapat menilai dengan penuh kesadaran secara sistem totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Nah, dari penjabaran di atas, dari keempat tipe budaya politik kaula, budaya politik parokial, dan budaya politik primadolia, dan budaya politik partisipan di atas, merupakan gambaran sepenuhnya, karena dalam kenyataan dan dijumpai bentuk-bentuk budaya politik yang tidak homogen, dalam arti hanya terikat pada salah satu tipe budaya politik saja, yang sering nyata sering ada inklinasi kepada salah satu tipe budaya politik. Misalnya dalam budaya politik partisipan, masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak sadar akan fungsinya sebagai peserta, tetapi hanya menundukkan diri tanpa alasan, dorongan dan motivasi yang kuat terhadap keharusan yang ada. Mungkin hanya itu materi sedikit yang dapat saya sampaikan. Kemudian pandangan saya mengenai apakah budaya politik di Indonesia sendiri sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, pertanyaan mengenai apakah budaya politik yang sedang berlangsung pada tahun ini menyeratkan harapan untuk kebaikan bangsa ini secara keseluruhan jika ditempatkan dalam parameter Pancasila dan nilai-nilai luhur. Apakah sudah baik, apakah belum? Nah, jawabannya menurut pandangan saya sendiri, jika jawabannya positif, berarti bangsa dan negara ini sudah berjalan di atas rel yang benar. Namun, jika jawabannya itu negatif, maka apa yang salah dengan budaya politik kita? Nah, jika jawabannya negatif adalah sebenarnya budaya politik itu lebih dikendalikan oleh kaum elit. Mengapa? Karena rakyat biasa pada umumnya tinggal mengikuti saja, sadar atau karena bujukan uang atau yang lain. Dengan budaya politik, dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia, bisa menjadi alat untuk para pejabat atau penguasa untuk mengendalikan rakyat pada umumnya. Contohnya, politik uang. Politik uang di Indonesia saat ini sungguh banyak. Bohong jika para pejabat tidak melakukan politik uang. Hal ini harus kita atasi dengan berbagai cara agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, agar tidak merugikan rakyat tentunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.